Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Venita, mahasiswi Universitas Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 3 PRG. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya public relation menerapkan komunikasi persuasif. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sebelum masuk pembahasan intinya, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif itu. Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya sebagai membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Sedangkan persuasi adalah sebuah ajakan seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan, contohnya bujukan, rayuan, dan mengajak. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu pentingnya komunikasi persuasif bagi public relation. Public relation bukan hanya berperan sebagai narasumber yang berfungsi menyampaikan informasi atau hanya sekedar menjadi juru bicara yang mewakili suatu perusahaan. Akan tetapi seorang public relation juga harus mampu dan bisa menguasai aspek membujuk dan merayu. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang PR untuk memiliki keahlian membujuk dan mampu mengimplementasikan metode komunikasi persuasif dengan baik. Akan tetapi, perlu diingat bahwa membujuk dan merayu dalam PR bukan berarti memanipulasi kebenaran, bahkan menghilangkan fakta yang ada. Namun, aspek membujuk ini berhubungan dengan negosiasi, mempertimbangkan keadaan dari sudut pandang yang lain, memahami dan mengantisipasi tantangan atau potensi masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komunikasi persuasif juga dilakukan oleh seorang humas, di mana sesuai dengan salah satu fungsi humas, yaitu adanya efek persuasif. Menurut Catlip dan Center, dalam hubungan masyarakat adalah fungsi dari manajemen yang menilai sikap khalayak, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan khalayak, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk mendapatkan pengertian dan dukungan publik. Komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain bukan hanya dipakai dalam kegiatan pemasaran dan periklanan, akan tetapi juga banyak digunakan untuk kegiatan komunikasi yang lainnya di bidang hubungan kemasyarakatan bagi kegiatan humas. Komunikasi persuasif ini jelas sangat penting, sebab fungsi sentral humas adalah mendukung manajemen dan upaya mengarahkan masyarakat agar tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Ada 5 teknik persuasi bagi seorang humas. Yang pertama, teknik persuasi. Yang kedua, teknik persuasi asosiatif. Yang ketiga, emosional evil. Yang keempat, teknik persuasi fear arousal. Yang kelima, teknik persuasi pay of ID. Lalu bagaimana PR dapat mencapai atau menguasai aspek ini dengan baik? Nah, simak pembahasan selanjutnya. Robert Cialdini dalam bukunya yang berjudul Influence: The Psychology of Persuasion menyebutkan bahwa ada 6 prinsip dalam hal memengaruhi atau yang disebut dengan Six Principles of Influence. Yang pertama, the principle of liking, prinsip disukai. Ada 2 faktor penting untuk membangun hubungan yang baik, yaitu dengan mencari kesamaan dan memberikan pujian. Akan tetapi, 2 hal tersebut belum cukup untuk memenangkan hati seseorang. Yang kedua, the principle of reciprocity, prinsip timbal balik. Hubungan timbal balik dalam dunia PR ditunjukkan dengan berbagai informasi dan membangun jaringan serta komunitas dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Yang ketiga, the principle of social proof. Social proof adalah suatu kondisi sosial di mana seseorang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu karena ada banyak orang yang telah mengambil keputusan yang sama. Yang keempat, the principle of consistent, prinsip kekonsistenan. Dalam PR, kekonsistenan memegang peran yang sangat penting sebagai dasar dari komunikasi, baik secara eksternal antara perusahaan atau instansi dengan audiens atau konsumen, maupun secara internal antar orang-orang di perusahaan. Yang kelima, the principle of authority, prinsip wewenang.
Praktisi PR dapat menggunakan media sosial untuk mendemonstrasikan jejak-jejak profesionalisme dan membujuk orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membeli produk menggunakan layanan atau berbagi konten. Yang keenam, the principle of scarcity, prinsip kejarangan atau kelangkaan. Komunikasi persuasif merupakan bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan khusus untuk mengubah sikap orang lain sebagai sasaran komunikasi. Nah, pembahasan selanjutnya membangun komunikasi dan persuasi yang efektif. Komunikasi efektif dapat diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan atau receiver sesuai dengan pesan yang dikirim oleh sender atau komunikator. Kemudian, receiver atau komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, ketetapan. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, budaya. Ada beberapa contoh yang dapat membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, cara berpakaian. Yang kedua, waktu. Dan yang ketiga, tempat. Dengan menguasai dan mengembangkan strategi berkomunikasi, secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan untuk berhubungan baik dengan berbagai macam orang. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mengembangkan kedekatan. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.